Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama lagi di dalam firman Tuhan kita pada waktu ini. Shalom dan selamat mendengarkan renungan harian kita bersama. Mari berdoa. Tuhan yang terkasih dan termulia, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang baik kepada kami. Engkau memimpin diri kami agar kami lebih mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan, Si Pemahat Agung. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Selama hampir 100 tahun, sebongkah besar marmer Carrara yang sudah rusak terletak dan terbiar di halaman sebuah katedral di Florence, Italia. Kemudian, tahun 1501, seorang pemahat muda diminta untuk melakukan sesuatu dengan marmer itu. Ia mengukur dan memperhatikan ketidaksempurnaan batu itu. Dalam pikirannya, ia telah membayangkan seorang gembala muda. Selama 3 tahun, ia memahat dan membentuk marmer tersebut dengan keahliannya. Akhirnya, ketika patung Daud setinggi 5,5 meter itu diperlihatkan, muridnya berkata kepada Michelangelo, Tuan, patung ini hanya kurang satu saja kemampuan bercakap. Onesimus adalah seperti batu marmer yang rusak itu. Ia adalah hamba yang tidak setia ketika lari dari tuannya Filemon. Namun, dalam pelariannya, ia menemukan sang pemahat ulung. Sebagai seorang yang telah diubahkan, Onesimus melayani Tuhan dengan setia dan dedikasinya sangat berarti bagi pelayanan Paulus. Ketika Paulus mengirimnya kembali kepada Filemon, ia memuji Onesimus sebagai seorang yang dahulu memang tidak berguna baginya, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ia meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali sebagai seorang saudara. Paulus mengetahui rasanya diberi kesempatan kedua setelah masa lalunya yang gelap. Kisah 9 ayat 26 hingga 28. Ia mengalami secara pribadi transformasi yang dapat dilakukan Tuhan. Sekarang ia melihatnya dalam hidup Onesimus. Tuhan dapat memahatkan gambarnya dalam kehidupan kita yang tidak sempurna dan membuat kita menjadi indah dan berguna juga. Saudara yang terkasih, si pemahat agung. Saudara-saudara, Tuhan pada saat ini selalu memberi kesempatan. Tuhan selalu ingin memahat dalam hidup kita, bahwa ada Dia di dalam hidup kita. Tuhan ingin memahat kita secara baik-baik dan akhirnya kita memiliki kasih yang serupa dengan Tuhan. Jangan biarkan kita menjauh, tetapi biarlah Tuhan terus dekat dan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah memberikan satu nasihat firman Tuhan yang baik pada hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang memahat dalam hidup kami kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.